Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan berjudul Mengenal Allah. Renungan ini terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ini ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku, aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Saudara yang terkasih, dalam ayat yang baru saja kita baca, di sini dijelaskan bahwa Allah pertama kalinya memperkenalkan diri kepada Musa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah dari nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Musa kemudian ketakutan dan dia bersembunyi, kemudian menutup mukanya. Allah menyatakan bahwa dia telah melihat penderitaan bangsa Israel di Mesir dan juga mendengar tangisan mereka akibat penindasan yang mereka alami. Allah mengatakan rencananya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, jika kita melihat konteks budaya pada saat itu, maka secara umum orang Israel hidup di antara masyarakat yang menyembah banyak dewa. Jika mereka mengetahui tentang Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, maka itu pun hanya berdasarkan cerita turun-temurun dari keluarga mereka. Sehingga pada saat Musa pertama kali mendengar Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu memperkenalkan diri kepadanya, maka kemungkinan besar Musa pun menganggap bahwa Allah adalah salah satu dari banyak dewa yang disembah pada saat itu. Namun meskipun demikian, Allah ingin Musa mengetahui bahwa dia berbeda dengan dewa-dewa lain. Dia adalah Allah yang hidup sehingga dapat berinteraksi dengannya secara langsung. Bahkan dia bisa melihat, dia mendengar, dan dia juga peduli terhadap penderitaan atau ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap orang Israel pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih, seperti Musa yang mungkin hanya mengetahui Allah dari cerita turun-temurun, maka ada banyak juga orang percaya yang mengenal Allah hanya dari ajaran keluarga atau kebiasaan gereja tanpa mengalami hubungan pribadi dengan Allah. Nah, tapi Allah menghendaki kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya, bukan sekedar kepercayaan yang diwarisi dari orang lain. Oleh sebab itu saudara, melalui kisah ini kita diajak kembali untuk mencari dan mengenal Allah secara langsung melalui doa, melalui firman-Nya, dan juga melalui pengalaman pribadi bersama Allah setiap hari. Mari kita meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus sehingga setiap hari kita semakin dapat mengenal Allah. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah saudara berusaha untuk mengenal Allah secara pribadi dan bukan hanya sekedar percaya dengan kepercayaan yang diwariskan dari orang lain? Jika selama ini saudara mengenal Allah hanya dari ajaran keluarga atau kebiasaan gereja saja, maka mari mulai berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mari meminta kekuatan darinya sehingga kita dapat membangun hubungan pribadi dengan Allah melalui doa, firman, dan juga ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus membimbing kita semua untuk mengenal Allah secara pribadi, dan kita dapat bertumbuh dalam iman dan mengalami kuasanya dalam kehidupan kita.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diizinkan untuk menjalani satu hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya, kami harus terus mengalami hubungan pribadi dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu tekun berdoa, untuk tekun merenungkan firman dan juga taat dalam mentaati kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan Tuhan sehingga kami dapat lebih mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.